Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, berbahagia sekali pada malam hari ini. Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam iman, dalam Islam. Allah Ta'ala pertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah. Ini sudah masuk tanggal 9, malam tanggal 9. Ini beriringan dengan jamaah haji yang sudah berpakaian ihram menuju ke Mina. Setelah itu nanti lanjut sampai sekitar 5 harian ke depan untuk menunaikan ibadah haji ini. Intinya haji sekitar 5 hari ini. Maka kita doakan semoga yang sedang menunaikan haji bisa menunaikan hajinya dengan sebaik-baiknya, lalu pulang ke negara masing-masing menjadi hajjan mabrurun. Dan semoga jamaah sekalian yang tidak berhaji hari ini, entah karena sudah atau entah karena belum, maka semoga bisa melaksanakan amal-amal Dzulhijjah yang terbaik, termasuk yang tadi mungkin puasa Senin atau tarwiyah, maupun besok insya Allah berpuasa sunnah Arafah. Tadi saya dengar dari Pak Lilik besok disiapkan buka puasa. Wah, berapa porsi Pak Lilik? 200 Bu, Pak. Jadi silahkan rame-rame besok ke masjid. Nek mboten poso pripun? Nggih, napa? Yang puasa buka puasa, yang tidak puasa menemani buka puasa. Ngoten mawon. Ini juga kami santri-santri di Sajadah maupun yang kutab itu dianjurkan, diminta untuk masuk sore ya, mulai hari ini. Jadi masuk sore hari Senin, masuk sore hari Selasa. Jadi makan bareng, atau yang puasa buka puasa. Nah, pulangnya setelah sholat dan makan. Jadi setelah sholat makan dulu baru pulang. Nah, jamaah sekalian, malam ini pas barengan dengan tema riwayatul Qasas ya, riwayatul Qisas, bisa dibaca Qisas, bisa dibaca Qasas. Riwayatul Qisas litifli wa qiraatihi laha, meriwayatkan kisah-kisah yang sahih untuk anak dan membacakan bagi mereka. Nah, malam ini kita kisah Sayyidina Ibrahim wa Ismail wa ummuhu alaihimussalam. Ini cerita tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kalau contoh cerita yang dengannya akan kokoh iman kita insyaallah, yang dengannya akan kokoh iman anak-anak kita, sehingga anak-anak ini akan tumbuh dengan sehat cara berpikirnya, adalah kisah Nabi Ibrahim. Ini versi panjang. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan terdapat di kitab Sahih Al-Bukhari. Rasul bercerita, wanita pertama yang memakai al-mintok kalau nggak salah tadi saya cek itu betul, al-mintaku
Al-mintaku niku napa? Al-mintaku niku seperti sabuk dari kain. Nek teng mriki naminipun kemben. Kemben apa kemben? Kemben apa kemben? Hah? Maosipun kemben nggih. Nah, stagen, nah mirip stagen, kemben, nah niku. Stagen atau kemben itu diceritakan oleh Rasul yang pertama kali memakai kain, memakai sabuk dari kain adalah Ibunda Hajar. Beliau memakainya untuk menyembunyikan atau menyamarkan kehamilannya dari Ibunda Sarah, karena waktu itu ya namanya wanita itu ya wajar cemburu ya Bu ya. Istri tua cemburu kepada istri muda. Kemudian Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah membawa Ibunda Hajar yang saat itu sudah melahirkan, membawa anak yang masih menyusu kepadanya yaitu Ismail ke arah Masjidil Haram. Maka kemudian sampailah ketiganya di Masjidil Haram atau di samping Masjidil Haram, yaitu di lereng bukit di atas sumur Zam-Zam. Saat itu di Makkah tidak ada satupun orang, tidak ada air, tidak ada tanaman. Lalu Ibrahim meninggalkan keduanya di sana. Bersama keduanya Ibrahim juga meninggalkan sekantong kurma dan perbekalan berisi air. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi. Nah, ibu-ibu yang ngalamin niku pripun, Bu? Marah atau sedih atau bahagia, Bu? Campur aduk nano-nano Iki bojo apa iki? Wong anake isih cilik barusan melahirkan malah ditinggal di lembah, tiada teman, tiada tanaman, tiada air kecuali sedikit. Maka Ibunda Hajar itu ngejar, menyusul, lalu bertanya, "Kemana engkau akan pergi wahai Ibrahim? Apakah engkau tega tinggalkan kami di lembah yang tidak ada apapun di sini?" Ibrahim itu diam saja. Ditanya sampai kira-kira 3 kali. Sampai kemudian Ibunda Hajar ini sadar, ini suaminya kan nggak mungkin berbuat sesuatu kecuali ngikuti perintah Allah. Maka kemudian Ibunda Hajar itu bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" Itu bisa dijadiin satu nggih. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini? Maksudnya untuk meninggalkan kami di sini? Ibrahim menjawab pendek, "Na'am." Nah, ini tadi saya cari nih bahasa Arabnya apa ini nih. Kemudian Ibunda Hajar berkata, "Idzan la yudhayyana." Idzan la yudhayyana. Jika demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Idzan la yudhayyana. Jadi kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Umpaminipun nggih Bapak Ibu, besok Allah perintahkan bagi yang sanggup untuk puasa Arafah, lapar, haus, capek, yang kerja pasti juga tetap masuk kerja dalam kondisi puasa. Ini kan beda dengan dalam kondisi tidak berpuasa. Nah, tetapi siapa yang melakukan itu karena Allah, idzan la yudhayyana. Jika begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ahad, kok ahadnya? Besoknya berarti niku, besok niku napa niku? Dinten Selasa nggih, Rabu. Rabunya jangan puasa. Haram napa halal puasa? Haram. Setelah tanggal 1 sampai tanggal 9 kita disunahkan puasa, maka tanggal 10, 11, 12, 13 haram puasa. Dilarang puasa. Yang berpahala adalah yang tahari Rabu pagi berangkat ya setelah sholat subuh, zikir, nunggu waktu sholat sholat Id, lalu berangkat ke tempat sholat. Nah, kalau bisa lapangan ya lapangan, kalau enggak ya tempat yang lain. Lalu
bertalbiyah, bertakbir nggih. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat Id. Setelah itu jangan kondur rumiyin, dengarkan khutbah sampai selesai. Kalau ada doa ya doa bareng, kalau nggak ada ya pokoknya dengarkan sampai khutbah selesai. Itulah keutamaan sholat Id, yaitu setelah sholat mendengarkan khutbah Id. Pulang ke tempat masing-masing. Bagi yang mau menyelenggarakan penyembelihan hari itu ya siap-siap. Kalau bisa makan dulu nggih. Jadi disunahkan sebelum berangkat sholat itu kita berbuka, minumlah, ngopi apa ngeteh apa napa nek jenengan remene ngopi napa ngeteh, napa madu, napa jahe. Monggo silahkan, makan sedikit ya boleh, nanti pulang boleh makan lagi untuk berbekal tenaga agar nyembelih. Kan kalau nggak salah sini nyembelihnya Rebo nggih. Pinten niki sapinipun? 7. Alhamdulillah. Kambing mendo di atas 13. Sudah pada daftar. Unta pinten? Oh dereng nggih. Cita-cita kapan-kapan nyembelih unta nggih. Nah, jadi amal-amal ini Bapak Ibu yang berkorban, yakinlah jenengan kalau berkorban karena Allah, maka insya Allah akan dibalas Allah berlipat ganda. Ini mas-mas ini mau korban nggak ini? Nggak ya, belum ya. Kalau belum korban boleh nggak sedekah korban? Boleh. Nah, jadi Bapak Ibu, wah saya itu jarang kuat tapi saya mau ikut sedekah korban boleh nggak? Boleh. Kayak sajadah itu nerima, nanti disampaikan untuk menutupi kalau ada kurang atau kita jadikan hewan korban, kita korbankan di tempat lain. Jadi kalau jenengan mau, wah saya belum bisa berkorban tapi pengen sedekah korban boleh, kenging. Walaupun pahalanya tentu bukan pahala berkorban, tapi pahala sedekah. Tapi tenapa-napa, karena itu untuk latihan. Sambil besoknya sudah mulai nabung lagi, nabung untuk bisa korban tahun depan. Ya mungkin nabungnya 5.000 sehari, ngoten nggih. Kalau sebulan berarti nggih berapa niku, terus sampai moga-moga dalam 12 bulan insyaallah cukup atau tambah sedikit untuk berkorban tahun depan. Karena siapa yang berkorban itu Allah yang akan membalas. Dan kita harus yakin itu. Itu tadi perkataannya Ibunda Hajar, idzan la yudhayya'na. Jika demikian, jika Allah yang memerintahkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka kemudian Ibrahim pergi. Lalu Nabi Ibrahim tetap melanjutkan perjalanan, tetapi namanya bapak soleh diminta ninggalkan istri dan anak kecilnya di tempat yang tiada teman, tiada tanaman, dia hatinya bergetar. Setelah sampai di tempat namanya Thaniyah, yaitu tempat di mana istrinya tidak lagi bisa melihatnya, itu kemudian Nabi Ibrahim itu balik lalu menghadap ke Ka'bah. Tempat kiblat saat itu kan Ka'bah nggih. Dari zaman Nabi Adam kiblat salat itu ke Ka'bah. Termasuk zaman Nabi Ibrahim. Berubah ke Masjidil Aqsa nanti Nabi Musa, dan berubah kembali ke Ka'bah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu pun nunggu sekitar beberapa bulan, ada yang sekitar mungkin sekian belas bulan. Nah, Ibrahim itu begitu sudah nggak kelihatan, lalu menghadap ke Ka'bah, lalu mengangkat tangannya, lalu berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Surah Ibrahim ayat 37. Ya, ini bapak-bapak ini. Ini doa untuk bapak-bapak. Ibu-ibu boleh nggak? Ya boleh. Cuma ini secara khusus pelakunya kan Pak Ibrahim. Monggo silahkan nanti bapak-bapak dicek surat Ibrahim ayat pinten
37. Rabbana, ya Rabb kami, inni sesungguhnya aku askantu telah menempatkan min dzurriyyati sebagian dari zuriyahku, maksudnya yaitu Hajar dan Ismail, biwadin ghairi dzi zan'in, di lembah yang tidak mempunyai tanaman, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu al muharram yaitu Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah, ya Rabb aku lakukan yang seperti itu, melaksanakan perintahmu agar anak turunku ini kelak mau menegakkan salat. Faj'al, maka jadikanlah afidatan, hati, minan nas, sebagian manusia, tahwi ilaihim, cenderung kepada mereka, warzuqhum, dan berilah rizki kepada mereka, minas samarat, dari bebuahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Bapak Ibu, ini ada penjelasan menarik sebenarnya tentang doa ini ya. Doa ini mengandung beberapa hal. Ini berkaitan dengan doa ini karena ini doa yang sangat penting. Saya ingin mengingatkan kembali betapa istimewanya doa ini. Jadi bapak itu mungkin tidak selamanya bisa mendampingi anak. Wong ibu saja tidak selamanya bisa mendampingi anak, apalagi bapak. Maka para orang tua, perhatikanlah bagaimana Allah menunjukkan kepada kita istimewanya doa Nabi Ibrahim. Kalau kita nyari tempat untuk tinggal keluarga kita, maka ada beberapa standar di sini nih. Yang pertama adalah usahakan dekat masjid. Jadi di sini langsung to the point, inda baitikal muharram. Maka usahakan kalau menempatkan keluarga itu di dekat masjid. Ini secara khusus, secara umum artinya tolong perhatikan lingkungan di mana keluarga kita tinggal. Kalau lingkungannya baik, alhamdulillah, dorong, dukung, kuatkan. Kalau belum baik, maka kita harus dakwah, harus bersungguh-sungguh melakukan pendidikan dan dakwah agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik. Alhamdulillah di Tangkilan ini masjidnya ada 2, musolanya ada 3. Mantap. Kemudian ada TK, betul nggih? PAUD Al-Hikmah. Lalu ada SD. Ya, kalau di PAUD sudah diajari Islam, di SD diajari Islam betul. Jenengan harus mendorong SD negerinya itu kuat Islamnya. Apalagi saya dengar itu gedungnya wakaf nggih. Gedungnya itu wakaf ya kalau salah ya. Napa? No, nggih? Oh niku tanah desa. Ya, wakaf dari tanah desa. Ya, anggap saja wakaf enten nggih. Ya, maksudnya itu tanah desa yang dimanfaatkan. Ya, kalau gitu ya, kalau secara syar'i enggak wakaf dalam makna syar'i ya. Nah, jadi kita dorong guru-gurunya kan Islam nggih. Napa? Guru-gurunya Islam sedanten nggih? Iya, kita dorong. Bahkan kalau perlu dikasih jatah korban itu nanti. Dikasih jatah mboten nggih? Mboten. Guru-gurunya mboten diberi. Jadi kita dorong agar guru-gurunya itu ngajarkan apapun itu yang sungguh-sungguh, yang tenanan, dan penanaman akhlak budi pekerti itu dikokohkan. Imtak sebelum iptek. Iman dan takwa sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kalau anaknya pewinter tapi mohon maaf nggak soleh, itu orang tuanya korban pertama, gitu. Diakali, dipelototi, diporoti, akhirnya duitnya habis hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena ini PAUD dan SD ini fondasi paling kokoh, ini paling penting.
Sehingga nanti masjid bisa membuat program-program bersama ya, masjid sini, masjid sana, musola, ada 3 musola. Musola ini bisa saling bekerja sama dengan masjid, dengan lembaga-lembaga yang lain untuk membuat kegiatan-kegiatan yang mendorong pendidikan anak dan remaja di Tangkilan. Nah, ini ngikuti apa yang dicontohkan oleh Ibrahim, ditaruh di tempat di dekat masjidnya Allah. Kemudian setelah itu, untuk apa itu kok dilakukan? Agar mau mendirikan sholat. Maka pendidikan dan dakwah yang sangat penting dan mendasar adalah mengajarkan pendidikan sholat kepada anak-anak kita. Ya, ini repotnya nih, kadang kalau di sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan Islam itu kadang tidak ada pendidikan sholat, sehingga banyak anaknya itu sholatnya acak adul, bahkan banyak anak yang nggak ngerti bacaan sholat. Lah terus pripun? Ya berarti bisa menyurati sekolahnya, atau tadi itu lingkungan keluarga, lingkungan musola, masjid bisa membuat program pendidikan toharoh dan sholat. Nah, termasuk untuk yang dewasa-dewasa nih, Bapak Ibu kalau dites wudhunya insya Allah lolos nama mboten? Wudhunya sah nama mboten kita-kita? Ya kedah mantep no, sah insya Allah. Lah kok mantep? Wah, saya sudah baca dalilnya, sudah dites gitu. Nah, nanti mungkin ada ada program pengetesan jamaah Tangkilan, sudah lolos tes belum? Kemudian setelah sholat itu adalah maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala kabulkan ini, yaitu hari ini tiap tahun bahkan tiap bulan berjuta-juta orang datang ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah, memenuhi panggilan dari Allah dan doanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi jenengan jangan pernah menyepelekan doa dan dakwah. Doa jenengan hari ini doa mungkin terkabulnya bisa sebulan lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi, atau terserah Allah. Tetapi doa itu insya Allah kalau Allah Ta'ala takdirkan kabul, akan kabul. Seperti doanya Nabi Ibrahim itu enggak langsung terjadi hari itu, tetapi terjadi secara bertahap. Sampai sekarang jutaan orang memenuhi perintah Allah untuk mendatangi tanah suci sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Jadi ini karena memang dipanggil oleh Allah. Dan kemudian berilah rizki minas samarat, dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Bersyukur itu maknanya adalah senantiasa beriman dan taat kepada Allah. Jadi ngoten nggih Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan ini sebagai standar. Perbaiki lingkungan, tegakkan sholat, kemudian semoga manusia-manusia yang baik, yang soleh itu menjadi teman-teman, sahabat-sahabat keluarga kita, dan diberi rezeki yang baik, khususnya buah-buahan. Nek Tangkilan iki buahe napa mawon? Panenane pepaya, napa mulai semangka. Nah, napa monggo di talok enten mboten? Nah, talak niku nggih buah istimewa niku, gizinya tinggi itu. Nah, maka kemudian Ibrahim pulang ke rumah di Baitul Maqdis. Ismail disusui oleh Ibunda Hajar. Sampai bekalnya habis, anaknya kehausan. Maka kemudian dengan izin Allah Ta'ala, ini Ibu Solihah ini berusaha, sudah kita tahu nggih, lari ke sofa nyari air nggak ada, nyari ke marwah nyari air nggak ada, bolak-balik seperti ngelihat tetapi ternyata nggak ada. Sampai kemudian kata Ibnu Abbas,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, oleh karena itulah para jamaah haji melakukan sa'i. Dulu Ibunda Hajar nggak ada temennya, sendirian. Tetapi ketaatannya Ibunda Hajar menjadikan sa'i beliau beribu tahun yang lalu sekarang wajib dilakukan oleh para jamaah haji dan umroh. Tidak sah haji seseorang, umroh seseorang kecuali pakai sa'i. Jadi ini istimewanya, benar-benar idzan la yudhayya'na. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ternyata dari dekat kakinya Ismail keluar Zam-Zam. Maka kemudian ibu Ismail menciduk air tersebut ke dalam kantong bekalnya. Justru setelah diciduk, air itu semakin mengalir deras. Maka kemudian Nabi berkomentar, semoga Allah merahmati ibu Ismail, yaitu Ibunda Hajar. Seandainya waktu dia tidak menciduk air Zam-Zam, niscaya air tersebut hanya berbentuk sumber air kecil. Ini ada sumber air kecil. Ketika diciduk kan ada legoan, diciduk tambah lego, sehingga airnya itu makin banyak. Nah, jadi memang usaha menghasilkan yang sesuatu yang lebih baik. Makanya Bapak Ibu tentu beda orang yang ngaji sama yang tidak ngaji. Beda orang yang berdakwah dengan yang tidak berdakwah. Beda kampung yang didakwahi dengan kampung yang tidak ada dakwah. Itu pasti beda. Oleh karena itu, jangan pernah menyepelekan sekecil apapun usaha dakwah. Tadi kemarin saya ingatkan, pokoknya jangan tuh ngajak dakwahi orang. Dakwah ini kan ngajak orang. Targetnya bukan mau atau tidak, nggak penting. Targetnya adalah ngajak. Pun ngoten mawon, mboten purun alhamdulillah jenengan itu ganjaran ngajak, ikut dapat pahala dakwah. Pun ngoten mawon. Nanti kalau dia mau alhamdulillah dapat tambahan, tapi nggak penting, yang penting pokoknya terus ngajak, terus berdakwah. Maka kemudian Ibunda Hajar minum dan memberi minum anaknya. Lalu malaikat berkata, jangan takut akan disia-siakan. Di sini akan ada rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini. Nah, anaknya masih bayi, tapi sudah dikabarkan besok ada Baitullah dibangun oleh bayi ini dan bapaknya. Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Pripun Bu, Pak? Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Rumah itu kemudian dibangun di persimpangan lembah, rumah mereka ini. Maka kemudian nanti dikabarkan datang orang bertambah sampai jadi tetangga mereka, namanya suku Juraid ya. Kemudian setelah itu sampai akhirnya Ismail menjadi dewasa. Ringkas cerita, nanti datanglah Ibrahim dengan dua perintah. Yang pertama adalah perintah untuk membangun Ka'bah, kemudian yang kedua adalah perintah untuk menyembelih anak itu. Dua-duanya dilakukan. Perintah membangun Ka'bah nanti maka ada maqam Ibrahim dan ada hijr Ismail. Perintah berkorban alhamdulillah dilaksanakan, lalu versinya dicegah, versi yang lainnya pisaunya tumpul. Tetapi ibadah korban diperintahkan dilaksanakan setiap tahun. Jadi korban itu wajib napa sunah? Perintah. Dalil pertama menurut para ulama adalah wajib bagi yang mampu. Yang kedua sunnah yang sangat dianjurkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Ta'ala
jadikan semua ibadah kita ini sebagai bentuk ketaatan yang diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Selamat besok pagi insyaallah menunaikan puasa Arafah. Kemudian Rabunya insya Allah sholat Id dan menyembelih korban. Kemudian hari-hari berikutnya menyembelih korban lagi boleh, bertakbir dianjurkan, dan beramal soleh di hari-hari tasyrik. Kita tutup. Oh, ini sias pengumuman buat ini Pak Lili. Pengumuman, monggo. Itu tadi ya. Nggih, tadi dari takmir mengundang Bapak Ibu sekalian besok untuk datang hadir rame-rame berbuka puasa bersama. Kalau nggak puasa pripun, menemani berbuka puasa. Disiapkan kira-kira 200 porsi. Boleh nggak nambah? Ya, maksudnya nambah buka puasanya itu. Bukan. Monggo. Ini saya juga alhamdulillah besok dapat tugas di satu masjid, dan banyak masjid yang mengadakan bukan hanya buka puasa dan tapi juga ada kajiannya. Saya sudah dikontak lama, alhamdulillah. Ini saya senang gembira, ini masjid sini juga ada. Itu menunjukkan syiar Arafah sudah mulai banyak dipahami banyak masjid. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.